kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Kali ini kita masih belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan. Penguatan SBDP, KD 3.1, memahami gambar cerita. Tujuan dari pembelajaran ini, 1. Dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. 2. Dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk komik secara percaya diri. Pengertian dari cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Ada beberapa unsur yang terdapat pada cerita bergambar, antara lain panel, yaitu kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kedua, parit, yaitu ruang di antara panel. Ketiga, narasi, yaitu berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Yang keempat, balon kata, yaitu tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Yang kelima, yaitu ilustrasi, gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut pada buku tema halaman 98. Gambar yang pertama yaitu Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Gambar yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, dari contoh gambar berikut, anak-anak tentunya sudah paham untuk urut-urutan cerita bergambar. Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan yaitu ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama yaitu bersifat proporsional. Yang kedua yaitu bahasa percakapan. Yang ketiga bersifat kepahlawanan. Keempat, penggambaran watak. Kelima, menyediakan humor. Keenam, terdapat rangkaian gambar ilustrasi. Ketujuh, gambar bersekat-sekat. Kedelapan, terdapat balon kata. 9. Urutan gambar mengandung unsur cerita berangkai. Dan yang terakhir, ada kesesuaian antara ilustrasi dan teks. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama, persiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kalian tentukan dahulu jenis teknik yang akan digunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Yang kedua yaitu pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Yang ketiga yaitu penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup.
Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Selanjutnya, yaitu teknik pewarnaan. Agar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai ilustrasi yang telah kita buat. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Ya, seperti pada gambar berikut. Yaitu contoh teknik pewarnaan basah yaitu menggunakan cat air. Nah, kemudian menggunakan kuas. Contohnya seperti berikut yaitu teknik pewarnaan basah. Selanjutnya yaitu teknik pewarnaan kering. Ialah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau pastel. Nah, berikut yaitu pensil warna dan hasil dari teknik pewarnaan kering. Nah, berikut adalah contoh sketsa yang sudah kita buat. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan yaitu hasil sketsa yang sudah kita warnai. Gambar pertama yaitu Bu Guru membagikan kertas untuk diwarnai. Gambar kedua, anak-anak sudah mulai mewarnai. Dan gambar ketiga sudah ada yang selesai. Kemudian gambar keempat, dua anak menyelesaikan mewarnainya. Nah, anak-anak, sekian dari Ustazah. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar, Ustazah. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.